Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Surat Petrus menunjukkan kepada kita bahwa jemaat Kristen mula-mula yang tersebar di Asia Kecil saat itu mengalami penderitaan dan pergumulan. Mereka mengalami krisis identitas. Mereka merupakan kelompok minoritas yang tidak dipandang dan bahkan dianggap sebagai kaum marginal. Dalam pasal 2 ayat 18 dikatakan, "Hai kamu hamba-hamba." Tidak ada kelebihan atau hak istimewa yang mereka miliki. Berkali-kali mereka difitnah dan dinista. Dan mereka juga mengalami ketidakadilan. Di tengah-tengah kondisi seperti inilah surat Petrus dituliskan dengan harapan agar mereka mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Demikian juga dengan kita. Tidak luput dari penderitaan, pergumulan, dan tekanan hidup. Hanya saja mungkin bentuknya berbeda dengan jemaat Kristen mula-mula. Di tengah-tengah kondisi hidup yang dekat dan akrab dengan penderitaan, pergumulan, dan tekanan, Petrus mengajarkan kepada kita dua hal. Yang pertama, mengamalkan kasih persaudaraan. Dalam ayat 22 dikatakan, "Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu." Kita mengamalkan kasih persaudaraan dalam kehidupan kita dengan tulus ikhlas, dengan tidak pura-pura, tidak munafik, dengan sungguh-sungguh dari hati. Untuk mengasihi saudara seiman, kita butuh standar kasih tertinggi, yaitu kasih Allah itu sendiri. Petrus menginginkan pembacanya memiliki kemajuan kasih itu. Bukan hanya kasih persaudaraan yang didasari dari kasih manusia, melainkan kasih persaudaraan yang didasari dari kasih Allah itu sendiri. Kedua, hidup di atas dasar firman Allah. Dalam ayat 23 dikatakan, "Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, yakni oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal." Firman Allah yang mendasari kita hidup di dunia yang penuh tantangan ini adalah firman yang bersifat kekal dan dari benih yang tidak panah. Firman yang tidak bisa rusak, tidak bisa busuk, atau tidak bisa mati. Kita adalah anak-anak Allah yang telah dilahirbarukan oleh kebenaran firman Allah yang hidup itu. Kita harus mendasarkan hidup kita pada firman Allah yang hidup itu, yang memberikan sebuah jaminan dan pengharapan terhadap kehidupan yang kekal. Selama kita mendasarkan hidup kita pada firman Allah yang hidup itu, maka kehidupan kita tidak akan mampu digoyahkan dengan keadaan apapun. Ketika kita diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, janganlah mendasarkan kehidupan kita terhadap kekayaan dunia, atau terhadap kekuatan kita sendiri, atau hal apapun yang bersumber dari dunia fana ini. Karena segala sesuatu yang berasal dari dunia materi ini memiliki sifat yang rapuh dan panah. Dalam ayat 24 dikatakan, "Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur." Sebagai orang percaya, kita mendasarkan kehidupan kita kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan bersifat kekal dan mampu menjamin hidup kita.
Dalam ayat 25 dikatakan, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Petrus mengajarkan perlunya mengamalkan kasih persaudaraan sebagai anak-anak Tuhan dan mendasarkan hidup kita kepada firman Allah yang hidup. Inilah dasar kekuatan kita sebagai anak-anak Allah. Keberhasilan seseorang tergantung pada pondasi hidupnya. Hidup orang percaya didirikan di atas batu karang, yaitu Kristus dan firman-Nya. Bila kita membiarkan cahaya firman Tuhan menyinari hidup kita, langkah kaki kita akan semakin terarah. Kita akan kuat dan tak mudah tergoncangkan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Jadikanlah firman Tuhan sebagai fondasi hidupmu. Firman itu akan mengerjakan perkara-perkara yang mustahil bagi hidupmu. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Keberhasilan dan kebahagiaan akan kita alami bila Kristus dan firman-Nya sebagai fondasi hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami. Firman-Mu tetap untuk selama-lamanya. Itulah kabar baik, Injil keselamatan. Tidak ada yang boleh menggoyahkan iman percaya kami. Firman Allah yang kekal tidak dapat digoncangkan oleh keberadaan apapun yang kami hadapi di dunia ini. Firman-Mu itulah yang memberi keteguhan kepada kami dalam menjalani kehidupan. Biarlah kami berdiri teguh dalam fondasi iman kami, dalam fondasi firman Allah yang mendasari kami untuk berbuat dan bertindak dalam setiap aktivitas kami. Berangkatkanlah kami untuk setiap aktivitas kami, dan Tuhanlah yang tetap menyertai dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.